Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Niskala Gajah Mada musuhku. Bagian 3. Kerajaan Sunda adalah salah satu negeri yang besar di Nusantara dan disinggahi orang-orang dari berbagai pelosok. Karena itu, dengan mudahnya kisah itu bergulir dari mulut ke mulut. Kerap kali kisah itu berkembang menjadi kisah-kisah yang berbeda satu dengan lainnya. Sering orang ingin menambahkan pada kisah yang didengarnya. Sering pula orang menceritakan kembali kisah itu dengan pemahaman yang berbeda. Akhir kisah perang yang tak seimbang itu misalnya muncul dalam sekian banyak adegan yang berbeda. Proses gugurnya Dyah Pitaloka berkembang menurut pemahaman masing-masing. Setidaknya ada yang bercerita bahwa sang putri sempat bertukar kata dengan Sri Nata Rajasa Nagara sebelum memutuskan nyawanya sendiri. Namun ada juga kisah yang menyebutkan bahwa Rajasa Nagara baru datang ketika semua warga Sunda termasuk Dyah Pitaloka bergelimpangan tanpa nyawa. Meskipun terdapat banyak versi cerita tentang gugurnya para pahlawan Sunda, hanya satu hal yang menjadi benang merah dari semuanya, bahwa penyebabnya utama tragedi itu sang biang keladi adalah Mahapatih Mojopahit, Gajah Mada. Gara-gara Gajah Mada lah rencana agung perkawinan sepasang manusia agung dari dua tanah yang berbeda yang sesungguhnya masih memiliki ikatan keluarga. Gara-gara Gajah Mada lah rencana agung perkawinan sepasang manusia agung dari dua tanah yang berbeda yang sesungguhnya masih memiliki ikatan kekeluargaan berantakan. Dyah Pitaloka datang hanya untuk menjadi upeti. Layaklah daripada menegakkan nista yang tak terkira. Lebih baik perlayak meski dengan ujung tusuk rambut oleh tangan sendiri. Seluruh rombongan Sunda gugur dan ribuan tentara Wilwatikta binasa. Bahkan kemudian kabarnya Prabu Hayam Wuruk sendiri jatuh sakit parah. Sakit lahir dan batin karena gagal mempersunting Dyah Pitaloka. Mulanya keluarga kerajaan yang terdiri dari ayah sang Prabu, Kertawardhana, ibunya Tribuana Tunggadewi, dan adik-adiknya Brelasa dan sang suami Raja Mataram, Raja Sawardhana, serta Brepajang dan sang suami Raja Paguhan Prabu Singawardhana sepakat bahwa nama buruk Mojopahit akan peristiwa Bubatlah yang membuat Sri Rajasa Nagara sakit parah. Mereka sepakat bahwa semua itu akibat prakarsa dan ulah Mahapatih Gajah Mada. Mereka memutuskan bahwa Gajah Mada harus ditangkap guna mendapat hukuman yang setimpal. Namun sayang, rencana keluarga keraton dapat diketahui terlebih dahulu oleh kaki tangan Mahapatih Gajah Mada. Karena itu, ketika pasukan Bayangkara Mojopahit tiba di Puri tempat tinggalnya, Mahapatih Gajah Mada lolos tanpa seorang pun yang mengetahui tempat persembunyiannya. Gajah Mada kemudian menjadi buron, konon hidup terlunta-lunta. Namun anehnya, meskipun sudah terbukti melakukan kesalahan, sang Mahapatih dimaafkan oleh Prabu Hayam Wuruk. Tak lama kemudian, Gajah Mada dipanggil lagi ke istana dan memperoleh lagi kedudukannya seperti semula. Disinilah isi dada Anggalarang membara. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Apakah
Raja Sanagara sendiri bisa dengan cepat melupakan tragedi paling buruk dalam sejarah di Dwipantara itu. Sungguh menyedihkan. Ada maksud apa di balik semua itu? Apakah mereka hendak menghapus begitu saja sejarah paling pahit bagi negara Sunda? Atau apakah mereka menganggap tumpasnya rombongan Prabu Maharaja Sunda itu bukan peristiwa yang berarti? Apakah mereka menganggap pembantaian itu sebagai satu titik noda kecil yang bisa dengan mudah dihapus begitu saja? Anggalarang menghela nafas panjang, mencoba menghimpun udara segar dari alam sekitarnya, guna meredakan debar dada yang kian mengencang. Matahari belum banyak menebarkan hawa panasnya, tapi kening Anggalarang sudah basah oleh keringat, bukan oleh kelelahan karena berjalan kaki dari istana, melainkan oleh magma dendam dalam dadanya yang menyeruak hingga ke kepalanya. Ia mencoba meredamnya sekuat tenaga. Akan ada saatnya tentu baginya untuk membuat perhitungan dengan Sang Hyang Keladi. Sejarah boleh menghapuskannya. Ingatan manusia yang pendek mungkin saja dengan cepat melupakannya. Bahkan sang paman Bunisora bisa saja berusaha terus meredam dendamnya. Tapi dia putra Linggabuana dan adik terkasih dari Dyah Pitaloka Ratna Citra Resmi tak mungkin hanya duduk mencangkung di tangga istana. Demikian kisah awal pengembaraan sang putra mahkota. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, sagung dumadi.